Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memulai pada pembahasan materi pada siang hari ini, marilah bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang Ustazah jelaskan nanti diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, materi pada siang hari ini pada kajian kitab Mabadiul Fiqih, kita akan bersama-sama membahas tentang apa itu kurban dan juga akikah. Jadi pembahasan kurban dengan pembahasan akikah itu selalu berdampingan. Karena apa? Karena kurban dan akikah itu sama-sama menyembelih hewan. Hanya saja nanti ada perbedaannya. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan dulu tentang kurban ya. Apa sih kurban itu? Kurban ialah menyembelih hewan ternak di hari raya Nahar. Hari raya Nahar itu hari raya Idul Adha sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian dengan tujuan apa? Dengan tujuan taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah berarti mendekatkan diri kepada Allah dengan niat ibadah gitu. Nah, kewajiban hukumnya gimana? Wajib apa sunnah kurban ini? Kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, jadi sangat dianjurkan bagi seorang muslim yang mampu gitu. Bahkan ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa bagi orang yang sudah tidak mempunyai keluarga, hukumnya adalah sunnah ain, sunnah secara individu. Dan bagi orang yang masih mempunyai keluarga, mempunyai tanggungan, dan apabila ia mampu, hukumnya adalah sunnah kifayah. Yakni apabila dalam satu keluarga itu sudah ada yang mampu mengerjakan untuk berkurban, maka gugurlah kemakruhan bagi yang lainnya. Begitu. Nah, kapan pelaksanaannya? Pelaksanaan kurban ini kapan? Pelaksanaan penyembelihan kurban itu dimulai dari terbitnya matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha sampai dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi dalam waktu 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah pada hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Itu pelaksanaannya. Ya. Kemudian syarat-syarat berkurban itu apa saja? Syarat-syarat berkurban yang pertama, hewan yang dikurbankan itu adalah sejenis an'am, yaitu sejenis hewan ternak, yaitu sapi, kemudian kambing, domba, kerbau, unta gitu. Nah, apabila boleh nggak kalau kurbannya dengan ayam? Ya nggak boleh. Kalau kurban dengan ayam itu berarti sedekah biasa, bukan kurban ya. Jadi bukan termasuk kurban, tapi ya sedekah biasa gitu. Kemudian lebih diutamakan hewan yang disembelih ini lebih diutamakan adalah pejantan ya. Tapi apabila nggak menemukan pejantan atau memang pejantan harganya mahal atau gimana, bolehlah kurban dengan betina. Cuma sunnahnya itu lebih diutamakan adalah berkurban dengan hewan ternak pejantan. Untuk jenis domba, lah syarat-syaratnya umur berapa hewan itu sudah boleh dikurbankan. Dilihat dulu untuk jenis domba itu adalah sekitar 6 bulan setelah giginya itu tanggal. Jadi setelah lewat 6 bulan kemudian giginya itu tanggal atau powel, itu sudah boleh dibuat kurban. Atau paling tidak domba ini berumur 1 tahun meskipun giginya belum powel. Untuk sapi, kerbau itu sudah mencapai umur 2 tahun. Itu persyaratan biar bisa dibuat untuk berkurban. Adapun unta ini boleh dibuat berkurban apabila umurnya sudah mencapai 5 tahun. Nah, untuk kurban ini apabila kurbannya itu sapi atau kurbannya ini kambing atau domba, itu hanya untuk 1 orang ya.
Kalau sapi, kerbau, unta itu bisa untuk 7 orang. Kalau sapi untuk 1 orang boleh apa tidak Ustazah? Ya boleh ya, berarti sapinya besok dinaikin sendirian ya. Jadi kalau kambing, domba untuk 1 orang, adapun sapi, kerbau dan unta itu untuk 7 orang. Kemudian syarat berkurban yang lain adalah hewan kurban itu tidak boleh cacat ya. Jadi hewan kurbannya itu harus benar-benar sehat, tidak boleh cacat. Cacat di sini adalah cacat secara kuantitas daging ya, atau anggota tubuh yang lain yang bisa dikonsumsi. Jadi cacatnya itu tidak boleh yang mengganggu pada daging yang akan dimakan. Misalnya cacatnya itu pincang ya, atau kemudian kambingnya itu telinganya sobek, atau kambingnya itu matanya buta. Lah itu tidak boleh. Cacat yang seperti ini adalah cacat yang tidak diperbolehkan. Cacat yang diperbolehkan itu yang gimana? Misalnya tanduknya ini pecah. Ya, tanduknya pecah ini diperbolehkan, masih dimakfu gitu ya, masih dimaafkan apabila cacatnya cuma sekedar pecahnya tanduk. Tapi kalau cacat-cacat yang mengganggu kuantitas daging seperti yaitu tadi pincang, matanya itu buta, kemudian gudiken ya, kambingnya itu gatal-gatal ya, itu cacat yang tidak boleh digunakan untuk berkurban. Kemudian syarat berkurban yang terakhir adalah penyembelih. Orang yang berkurban, mudhohi ya, mudhohi itu adalah orang yang berkurban, atau juga wakilnya itu harus niat kurban saat akan menyembelih hewan. Nah, ketentuan hewan yang disembelih itu gimana? Ketentuan hewan yang disembelih yang pertama, hewan yang hendak disembelih harus dalam keadaan sehat dan normal, yakni hayat mustaqirrah, sehingga tidak sah menyembelih hewan dalam keadaan sekarat ya. Mempunyai kambingnya ini sakit, sekarat atau terluka yang menyebabkan gerakannya itu tidak normal. Nah, daripada mati tak boleh sekaliannya jadi kurban, ini tidak boleh. Jadi hewan yang kondisinya seperti ini tidak boleh dijadikan kurban. Itu ketentuan hewan yang disembelih. Lalu yang kedua, untuk menyembelih hewan yang diputus adalah urat saluran pernafasan dan saluran pencernaan, saluran pernafasan dan saluran pencernaan itu yang diputus secara sempurna ya. Jadi enggak sekedar langsung dibeleh gitu, enggak, tapi harus dicari dulu urat nadinya ya, yang jurusan pencernaan dan juga pernafasan. Nah, untuk ketentuan alat penyembelihan itu juga ada ketentuannya anak-anak. Yang pertama, alat yang digunakan untuk menyembelih itu harus tajam ya. Jadi harus tajam, maka tidak sah menggunakan pisau yang tumpul. Karena apa anak-anak? Kalau pisaunya tumpul, jadi nanti enggak sempurna menyembelihnya itu, dan kasihan ya. Gitu. Jadi ketentuan alat penyembelih itu harus tajam. Yang kedua, alat penyembelih ini adalah berupa pisau dan sejenisnya. Jadi tidak boleh menyembelih menggunakan gigi. Gigi saya tajam, tak gigit saja nanti, nggak boleh. Atau menyembelih dengan dengan kukunya panjang, udah ditajemin, kemudian dicakar seperti vampir gitu, itu nggak boleh. Jadi benar-benar penyembelihannya itu menggunakan pisau dan sejenisnya. Menggunakan samurai boleh, menggunakan pisau boleh, menggunakan pisau yang besar juga boleh, asalkan itu memang alat untuk menyembelih ya. Jadi nggak boleh menggunakan gigi, kuku ataupun tulang yang tajam, nggak boleh. Itu tadi ketentuan alat penyembelihan. Sekarang adalah ketentuan orang yang menyembelih. Jadi tidak semua orang itu boleh menyembelih ya. Jadi ada syaratnya. Yang pertama adalah muslim ya. Jadi orang yang menyembelih itu harus beragama Islam. Non muslim, orang kafir itu tidak boleh menyembelih, sembelihannya tidak sah. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu berarti dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk. Orang yang sudah seperti ini maka sudah boleh untuk melakukan penyembelihan. Yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi orang gila, orang yang mabuk itu tidak boleh melakukan penyembelihan. Apabila tetap dipaksakan melakukan penyembelihan, maka sembelihannya itu tidak sah. Gitu. Nah, sekarang apa sih sunnah menyembelih? Kesunahan menyembelih yang pertama adalah membaca basmalah.
membaca sholawat, membaca takbir 3 kali. Kesunahan yang kedua, orang yang menyembelih dan hewan yang disembelih itu menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, hewan yang disembelih ditidurkan menghadap ke arah kiri dengan bersandar pada tubuh bagian kiri ya. Jadi hewan dalam posisi tidur miring bersandar pada anggota yang kiri. Jadi seperti ini. Dengan mendongakkan kepala ke atas. Biar apa? Biar sempurna. Biar sempurna ketika menyembelihnya. Jadi jangan didingklukno gini. Jadi harus benar-benar mendongak gini, kemudian dimiringkan ke arah kiri. Jadi bisa dibayangkan sendiri anak-anak ya. Gitu. Kemudian yang keenam, mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih. Tapi ingat, ketika mempertajam pisau jangan di depannya hewan, kasihan, hukumnya makruh bahkan haram. Dengan menakut-nakuti, habis ini kamu akan saya beleh ya. Itu tidak boleh anak-anak ya, menjadikan hewan itu stres. Jadi kalau mempertajam pisau jangan di depannya hewan. Kemudian yang ketujuh, mempercepat proses penyembelihan ya. Yaitu tadi kenapa kok alat penyembelihannya itu harus tajam. Soalnya apa? Biar proses penyembelihannya itu cepat. Kalau pisaunya tumpul otomatis lama, nggak selesai ketika menggorok ya, ketika menyembelih. Nah, setelah disembelih kemudian dibiarkan dulu sampai lepasnya ruh dari tubuh. Jadi jangan habis disembelih langsung dikuliti, jangan, hukumnya makruh. Jadi biarkan dulu habis disembelih, kemudian ikatan-ikatan itu dibuka. Tujuannya apa? Untuk mempermudah keluarnya ruh. Kan kasihan ketika mau gerak-gerak tapi tangan sama kakinya masih ditali ya. Jadi benar-benar dibuka dulu taliannya, kemudian disingkirkan. Sampai apa? Sampai benar-benar ruhnya itu keluar dari tubuhnya hewan tadi. Setelah gitu kemudian dikuliti, kemudian dagingnya dikumpulkan. Nah, daging yang sudah dikumpulkan ini disalurkan kemana? Nah gitu. Daging kurban yang nadar, kurban nadar itu namanya kurban wajib. Jadi nanti ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban nadar yang wajib itu dagingnya 100% harus dibagi-bagikan secara mentah. Dan orang yang berkurban tidak boleh ikut memakan karena ini adalah kurban nadar. Beda lagi kalau kurbannya itu kurban sunnah. Kalau kurban sunnah, selain dagingnya dibagi-bagikan, orang yang kurban itu boleh ikut memakan, tapi ya sekedarnya gitu ya. Ini tadi adalah pembahasan tentang kurban. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang akikoh. Ketika pembahasan kurban itu pasti juga pembahasan akikoh. Karena apa? Kurban dan akikoh itu sama-sama menyembelih hewan, tapi nanti ada perbedaannya. Apa sih akikoh itu? Akikoh adalah menyembelih hewan, ya, menyembelih hewan di hari kelahiran seorang anak. Karena apa? Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dianugerahi anak. Biasanya akikoh ini dilakukan di hari ke-7 kelahiran anak dengan memotong rambut anak si bayi ini. Ada kalanya menyembelih akikohnya itu hari ke-14. Ada kalanya hari ke-40, hari ke-21. Jadi tergantung ya, tergantung kemampuan. Sunnahnya ya memang di 7 hari. Tapi kalau memang tidak ada uangnya gimana? Nah, malah ada yang orang itu berakikoh sesudah dewasa baru akikoh. Ya tidak apa-apa. Wong namanya juga sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Kalau memang belum mampu ya bisa ditunda, besok nunggu sampai mampu. Adapun hukum akikoh tadi sunnah muakkad. Untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing, untuk anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Adapun jenisnya, syaratnya itu semuanya sama seperti kurban. Oh, harus umur segini, kemudian pisaunya harus tajam, kesunatannya membaca bismillah. Jadi semuanya itu sama seperti kurban. Syarat-syaratnya itu sama seperti kurban. Hanya saja apa sih yang membedakan antara kurban dengan akikoh ya. Jadi perbedaan antara kurban dan akikoh, yang pertama, pelaksanaan kurban itu ditentukan tanggalnya. Jadi tanggalnya itu sudah ditentukan, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Itu kalau kurban.
Kalau akikoh, tanggalnya tidak ditentukan, tanggal berapapun, bulan apapun, kalau sudah ada rezeki untuk akikoh ya akikoh. Nah, ini yang membedakan antara kurban dan akikoh yang pertama. Yang kedua, daging kurban. Daging kurban itu dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang di sekelilingnya dengan mentah, ya. Dan daging yang diberikan kepada fakir miskin itu boleh dijual oleh mereka. Jadi sudah haknya fakir miskin. Gitu. Itu kalau kurban. Kalau akikoh, dagingnya akikoh itu disunnahkan dibagikan dengan dimasak. Nah, itu yang membedakan antara kurban dan akikoh yang kedua, ya. Sekarang perbedaan yang ketiga, apa perbedaan kurban dan akikoh? Perbedaan yang ketiga, daging kurban yang diberikan kepada orang kaya itu sama orang kaya tidak boleh dijual, ya. Kalau daging kurban diberikan kepada fakir miskin boleh dijual oleh mereka karena itu haknya fakir miskin. Tapi daging kurban yang diberikan kepada si kaya ini tidak boleh dijual sama si kaya. Ya, tapi kalau misalnya ada orang kaya dikasih daging kurban, aduh daging kurban saya banyak, tak jual, itu nggak boleh. Tapi aduh daging kurban saya banyak, tak sedekahkan saja, lah itu boleh. Itu kalau daging kurban. Kemudian kalau akikoh, daging akikoh yang dimasak dan diberikan kepada si kaya itu boleh dijual sama orang yang dikasih ini, sama si kaya ini dijual boleh. Kalau daging kurban dikasihkan ke si kaya tidak boleh dijual. Kalau daging akikoh yang sudah dimasak diberikan kepada orang yang kaya boleh dijual. Begitu. Jadi ini tadi 3 perbedaan antara kurban dan akikoh. Sudah paham anak-anak? Ya. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.